Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan DITII. Yang kemarin kita telah membahas tentang disintegrasi, yaitu PKI Madiun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DITII. Konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Yang pertama, kemarin sudah membahas tentang PKI Madiun. Yang sekarang kita akan membahas tentang DITII di Jawa Barat. DITII Jawa Barat ini dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah operasi terpadu atau pagar betis digelar di mana tentara pemerintah menyertakan, selain itu diadakan pula operasi tempur Kartosuwiryo. Berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosuwiryo. Di Jawa Tengah pun DITII mulai mengadakan pemberontakan dipimpin oleh Amir Fatah, juga dipimpin oleh Kiai Haji Mahfudz. Tokoh Kahar Muzakar Sulawesi, sebab pemberontakan Kahar Muzakar menuntut kepada panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan diminta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Nah, tuntutan ini langsung ditolak, dikarenakan pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Nah, berikutnya adalah pemberontakan yang terjadi atau berkait dengan DITII juga terjadi di Kalimantan dipimpin oleh Ibnu Hajar pada saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4, anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai. Di antara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan 2 Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo. Nah, pada saat itu, yaitu tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapatkan pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Daerah pemberontakan DITII berikutnya adalah Aceh. Di Aceh juga menuntut otonomi sendiri yang dipimpin oleh Daud Bauru. Nah, sebelumnya tadi sudah kita lihat tentang PowerPoint tentang DITII. Nah, kita akan bahas lebih lengkapnya. DITII. Apa itu singkatan DITII? DI berasal dari kata Darul Islam, sedangkan TII adalah Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan yang pertama kali dilakukan oleh Kartosuwiryo atau nama lengkapnya yaitu Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo. Kartosuwiryo adalah nama yang cukup problematis dan kontroversi di negara Indonesia hingga saat ini. Nah, kenapa sampai bisa terjadi pemberontakan? Penyebab dari pemberontakan tersebut adalah kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Nah, ketidakpuasan tersebut karena persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa mereka memberontak. Setelah kecewa, Kartosuwiryo mendirikan atau ikut bergabung dengan yang namanya DITII di Jawa Barat. DITII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Disusul juga dengan Sulawesi Selatan
yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dan Kalimantan juga dipimpin oleh Ibnu Hajar. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar juga kecewa. Di Aceh pun juga dipimpin oleh Daud Beurew. Sama, yaitu dengan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak otonomi, hak untuk menjalankan syariah Islam tersendiri. Pemberontakan DITI ini oleh Kartosoewirjo, pemberontakan DITI ini dimulai pada tahun 1948 sampai 1962. Namun akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dan berakhirlah yang namanya pemberontakan DITI. Dari sejarah kita dapat belajar bahwa yang namanya disintegrasi bangsa akan merugikan. Maka dari itu kita, Indonesia, mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda namun tetap satu juga. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan yang namanya perbedaan. Kita tetap harus menghargai, menghormati yang namanya perbedaan demi Indonesia tercinta, demi persatuan dan kesatuan. Sekian dulu video dari kami, semoga dapat membantu para siswa untuk belajar. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.